hukum aja. Justru ini akan... Ya, sebenarnya tidak ada yang bilang itu melanggar aturan. Iya, ini justru menjadi motivasi kepada pemain lokal. Kalau kita mau menghindari pemain luar, kan adu kualitas, ya kan? Ya, kita harus bermain lebih bagus di lokal. Betul. Media Vietnam bernama Sohaven secara khusus menyindir kebijakan naturalisasi yang gencar dilakukan timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, media Vietnam tersebut menganggap kebijakan naturalisasi timnas Indonesia sebagai cara instan agar bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Apalagi timnas Indonesia berada dalam satu grup yang sama dengan Vietnam di Piala Asia 2023, awal Januari mendatang. Alhasil dengan dalih agar bisa mengalahkan Vietnam yang selama ini sulit dikalahkan, timnas Indonesia menempuh jalur instan dengan cara naturalisasi. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia? Tulis Sohaven dalam judul artikelnya, seperti dikutip pada laman berita populer tribunnews.com, hari ini. Sejumlah pemain naturalisasi saat ini telah resmi menjadi bagian warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk timnas negara tersebut, katanya. Antara lain Elkan Bagot, Jordi Amat, Sain Patinama dan Sandy Walsh, tambahnya. Judul bernada sindiran dari salah satu media Vietnam itu pun akhirnya menjadi perbincangan panas para pecinta sepak bola tanah air. Hal ini dikarenakan sindiran yang diberikan media Vietnam terkesan terlalu provokatif tanpa dasar terhadap kebijakan timnas Indonesia. Jika ditelisik, ada perbedaan mencolok yang mewarnai kebijakan naturalisasi era sekarang dengan zaman dulu. Kebijakan naturalisasi saat ini lebih condong ke proyek masa depan sepak bola Indonesia. Tak hanya itu saja, program naturalisasi juga diarahkan kepada pemain diaspora yang memiliki darah keturunan, bukan pemain asing murni. Lebih lanjut, pemain naturalisasi yang diincar timnas Indonesia juga memiliki level berbeda dibandingkan pemain lokal saat ini. Terlepas dari sindiran tajam yang dilayangkan salah satu media tetangga tersebut, media Vietnam seakan menjilat ludahnya sendiri. Hal ini mengingat Philippe Troussier selaku pelatih Vietnam sempat mewacanakan bakal aktif memperkuat timnya dengan menghadirkan pemain keturunan. Wacana tersebut ingin direalisasikan Troussier untuk makin memperkuat kekuatan timnas Vietnam pada tahun-tahun mendatang. Jika kami ingin meningkatkan level Vietnam, kami harus melakukan banyak pekerjaan, latihan saja tidak cukup, ujar Philippe Troussier dilansir Soha. Dengan sistem kompetisi dalam negeri, pemain perlu diperbanyak bermain, itu akan membantu mereka meningkatkan diri. Sumber daya kedua yang bisa meningkatkan kualitas tim adalah pemain Vietnam yang berada di luar negeri. Di Afrika misalnya, mereka memanfaatkan sumber daya dari pemain asal Afrika yang bermain di Eropa. Saya juga meminta staf pelatih membuat daftar sekitar 20-30 pemain keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia, katanya. Jika ditelisik lebih mendalam, apa yang disampaikan Troussier seakan mengadopsi langkah yang sejauh ini gencar dilakukan timnas Indonesia. Alhasil media Vietnam seakan menjilat ludahnya sendiri lantaran ternyata pelatihnya juga tertarik menggunakan pemain naturalisasi.